Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript ES6. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan simbol. Video kali ini kita akan belajar terkait dengan iterator. Iterator JavaScript yang diperkenalkan di ES6 menyediakan cara yang kuat dan fleksibel untuk mengulang data struktur. Mereka menawarkan alternatif yang lebih ringkas dan efisien daripada for loop dan while loop tradisional. Dan mereka dapat digunakan dengan berbagai sumber data. Nah, apa itu iterator? Iterator adalah objek yang menyediakan urutan nilai satu persatu. Ini memiliki dua metode utama. Yang pertama ada next. Metode ini mengembalikan nilai berikutnya dalam urutan atau undefined jika tidak ada lagi nilai. Kemudian simbol iterator. Metode ini dengan simbol khusus simbol iterator membuat objek itu sendiri iterable. Memungkinkannya digunakan dalam for of loop. Nah, supaya lebih jelas kita akan buat projectnya ya. Silakan teman-teman buka lagi text editornya. Ini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita akan membuat file baru. Saya akan buat file index.html. Kemudian saya akan membuat file JavaScript, saya simpan di dalam folder JS, script.js, seperti ini. Indeksnya saya akan definisikan basic HTML-nya. Kemudian saya akan tambahkan sebuah link icon. Kemudian saya akan tambahkan untuk scriptnya. Saya akan arahkan dengan file JavaScript kita. Oke. Ini saya akan buka menggunakan live server, open with live server. Oke, ini sudah terbuka ya. Saya akan klik kanan dan inspect. Nah, ini konsolnya masih kosong. Oke, kita akan coba definisikan atau contohkan perulangan. Buka lagi file script.js-nya. Kita contohkan contoh perulangan array di ES5. Misalkan saya memiliki sebuah array namanya remarks. Saya akan isi dengan A, kemudian B, dan C ya. Nah, di ES5 untuk mendapatkan tiap elemen arraynya kita bisa menggunakan for ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal cetak arraynya berdasarkan indeks yang sudah kita lakukan perulangan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat, nah outputnya ABC ya. Ini bisa muncul. Kode ini sangat mudah, namun kompleksitasnya bertambah ketika kita menyarankan satu perulangan ke dalam perulangan lainnya. Selain itu, melacak beberapa variabel dalam loop rawan kesalahan. Nah, di ES6 perkenalkan yang namanya for of loop. Nah, ini bisa kita coba dengan menggunakan for of loop. For, saya akan buat sebuah variabel remark di dalamnya of, kita ambil dari remark, kemudian kita cetak. Kita save. Nah, hasilnya sama ABC juga ya. Nah, kemudian di ES6 juga ini diperkenalkan iterator. Kita coba contoh iteratornya ya. Contoh iterator di ES6. Saya akan buat sebuah kelas namanya square. Sequence ini saya akan buat konstruktornya memiliki start, defaultnya adalah 0. Kemudian end saya akan defaultnya infinity. Kemudian interval saya akan kasih defaultnya adalah 1. Nah, kita akan buat konstruktornya seperti ini. Kemudian kita akan definisikan di sini simbol iteratornya. Saya akan buat sebuah let counter, kita kasih value-nya 0. Kemudian saya akan buat lagi next index-nya. Next index kita akan ambil dari this dot
start ya. Dan kita akan tambahkan return. Nah, di sini kita akan buat next. Ini adalah sebuah arrow function. Nah, kita akan cek jika next index kurang dari sama dengan n. Nah, kita akan buat di sini sebuah let result. Result ini kita akan isi dengan value index. Value-nya kita kasih next index. Kemudian dannya kita bikin false. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan isi next index-nya. Next index-nya kita akan inkrementalkan ya dengan this interval. Dan kita akan kasih counternya plus plus. Kita returnkan result. Ini. Kemudian di sini else-nya tidak perlu, kita akan langsung returnkan. Kita akan langsung value-nya kita kasih counter, kemudian dan kita buat true. Sekarang kita tinggal buat project objeknya. Saya buat let event number. Saya buat dari new sequence. Misalkan saya kasih 2, kemudian 10, intervalnya 2. Oke, kita coba cetak menggunakan perulangan for. Saya akan buat const number of event number, kemudian kita cetak. Oke, kita coba lihat. Nah, 2, 4, 6, 8, 10. Kita bisa melakukan perulangan ya dengan ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengakses simbol iterator secara eksplisit. Nah, kita bisa buat variabel, misalkan iterator. Ini kita ambil dari event number simbol iterator. Kemudian saya akan buat let resultnya. Kita akan ambil dari iterator next-nya. Di sini kita bisa lakukan dengan while. While kita bisa cek selama dia resultnya tidak sama dengan down, maka kita akan result value-nya cetak. Oke, kita coba lihat hasilnya sama ya, 24, 8, 10. Kemudian kita juga bisa melakukan clean iterator ya. Kita misalkan memiliki sebuah kelas sequence 2. Nah, di kelas ini kita akan buat konstruktor yang sama. Konstruktornya sama. Nah, di sini kita akan tambahkan, ini kan sama nih counter, kemudian this index, ini sama dengan yang tadi di atas. Nah, kita tinggal tambahkan return di sini ya. Returnnya kita buat sebuah arrow function lagi. Saya akan console.log misalkan iterator terhenti. Ini kita kasih returnnya value-nya kita kasih undefined dan dannya kita true. Ini saya ganti dengan clean up. Kan seperti ini. Saya save. Sekarang kita tinggal definisikan aja di sini. Let misalkan number, kita akan buat dari new sequence 2.
Misalkan 1, 10, dan 2. Kemudian kita akan gunakan for cons of loop of. Nah, kita akan cek nih sebelum dicetak, kita akan cek jika 6 ini lebih besar dari 7, maka kita akan hentikan. Oke, kita bisa save. Kita lihat hasilnya. Oh, clean up. Oh, ini salah ya. Kita 6 ya. Kita save lagi. Nah, ini clean up-nya berhasil ya, masuk ke proses yang kita tentukan. Selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan generator. Nah, generator adalah salah satu fitur baru yang diperkenalkan di iOS 6. Generator memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang dapat menghasilkan nilai secara bertahap, satu persatu. Generator berbeda dengan fungsi biasa karena mereka tidak menjalankan kode mereka secara berurutan. Sebaliknya, kode generator dijalankan hanya ketika next dipanggil. Untuk membuat generator, Anda dapat menggunakan sintak function ditambahkan dengan bintang. Sintak ini mirip dengan sintak function biasa, tetapi dengan tambahan bintang. Kita coba tambahkan di sini file baru untuk generator .js ya. Kemudian generator ini kita panggil ke HTML-nya. Ini kita generator, kita save. Kemudian kita coba open lagi. Yang sebelumnya kosong ya. Kita inspect lagi. Konsolnya ini masih jalan. Oke, di dalam generator ini saya tambahkan JavaScript generator. Fungsi reguler dijalankan berdasarkan model run to completion. Ia tidak dapat berhenti di tengah jalan dan kemudian melanjutkan dari tempat ia berhenti. Nah, ini kalau misalkan defaultnya kita seperti ini ya. Function misalkan saya memiliki foo di sini. Kemudian saya akan mencetak beberapa teks ke layar. Saya akan console log misalkan I. Saya akan duplikat menjadi 3. Di sini saya akan cannot pause. Saya akan save, kemudian saya akan panggil functionnya ke sini. Saya save. Kalau misalkan teman-teman lihat, nah di sini dijalankan semuanya tanpa ada berhenti dulu. Nah, di iOS 6 diperkenalkan sebuah generator untuk dijalankan dan diberhentikan di tengah-tengah. Misalkan saya memiliki sebuah function, di sini tambahkan bintang seperti ini. Saya akan generate seperti ini. Nah, di dalamnya saya akan mencetak sebuah pesan console log. Misalkan saya akan buat satu st seperti ini. Kemudian kita akan pause di sini yang pertama. Kemudian kita cetak lagi yang kedua dan kita pause lagi yang kedua. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini kita buat objeknya dan kita jalankan, misalkan saya buat let gen, kita ambil dari generate. Kalau misalkan kita console .log tanpa memanggil nextnya, kita gen aja seperti ini, maka dia hanya menghasilkan objek aja. Ini siap untuk dijalankan. Nah, kita bisa memanggil next untuk menjalankannya. Misalkan let result 2, kita akan ambil dari gen next. Ini kalau misalkan kita console log, maka kita mendapatkan yang pertama ya. Nah, kemudian ini bisa kita munculkan dengan menggunakan next lagi. Misalkan kita akan tambahkan dengan menggunakan perulangan di sini ya. Saya akan menggunakan for cons value of
kemudian kita cetak, kita jalankan lagi. Nah, dia baru masuk ke yang kedua dan duanya dimunculkan. Nah, itu ketika kita ingin menghentikan di tengah-tengah proses kemudian melanjutkan kembali. Nah, kita juga bisa membuat sebuah infinite ya. Jadi dia tak terbatas. Misalkan kita buat sebuah function bintang, kemudian di sini saya buat forever. Nah, di sini saya akan buat let indexnya saya buat 0 defaultnya. Nah, di sini saya akan nambahkan while true, kemudian kita akan tambahkan yield dan indeksnya kita akan incrementkan seperti ini. Kemudian kita akan panggil f sama dengan kita akan ambil dari objek yang kita buat. Nah, di sini kita akan cetak konsol log next. Ini akan saya duplikat 3 misalkan. Nah, ini harusnya kita mendapatkan 3. Tuh. 0 1 2. Kalau misalkan kita tambah, kita save, nah dia bertambah, tidak terbatas ya. Kemudian sequence juga atau iterator juga kita bisa buat pada sebuah kelas. Misalkan saya buat sebuah kelas sequence 3. Ini saya akan buat sebuah konstruktor. Saya akan buat seperti ini. Startnya 0, n-nya infinite dan intervalnya 1 defaultnya. Kemudian kita akan lakukan dengan menggunakan simbol ya. Kita gunakan simbol iterator. Dan di sini saya akan buat let counter sama dengan 0. Kemudian saya akan buat let next index sama dengan this dot start. Kemudian kita akan return kan. Nah, kita akan buat sebuah next di sini. Ini adalah sebuah arrow function seperti ini ya. Nah, di sini kita buat kalau misalkan next indexnya lebih kecil sama dengan n-nya, maka kita akan buat resultnya value dengan next index dan kita buat false ya. Kemudian indexnya kita akan ambil dari this interval, counternya kita incrementkan, kemudian kita returnkan result. Nah, kita bisa menggunakannya ini dengan let misalkan already number. Kita akan ambil dari new sequence, misalkan 1 2 untuk intervalnya. Di sini kita gunakan perulangan for. Nah, kita buat const value. Kita ambil dari odd number, kemudian kita konsol value-nya. Kita cetak tuh 1 3 5 7 9. Kita bisa mendapatkannya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, kita bisa sederhanakan dengan menggunakan yang tadi ya, generator. Kita misalkan sequence 3, sequence 4 ya. Nah, di sini kita akan buat konstruktor yang sama seperti yang tadi. Nah, hanya di bagian simbol kita akan sederhanakan di sini. Tidak menggunakan cara yang sama. Saya gunakan bintang, baru kita tambahkan simbol generator. Nah, di sini kita tinggal tambahkan dengan perulangan for. Saya gunakan for, kemudian index, interval, n, dan kita yield i-nya ya. Kita save. Ini kita tinggal let misalkan odd number 2, kita ambil dari new. Di sini tinggal lakukan perulangan yang sama. Kita cetak value-nya. Ini kita lihat hasilnya sama ya, 1 3 5 7 9. Tapi ini lebih sederhana dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, untuk generator kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.